Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas sedikit satu soal tentang reaksi redoks sebelum memasuki tata nama senyawa kimia. Kita mulai. Nah, ini adalah unsur-unsur sebelum bereaksi. Dan ini adalah senyawa yang terbentuk setelah unsur-unsur ini tadi bereaksi. Jadi ini adalah sebelum zat-zat sebelum bereaksi. Oke, ini adalah sebelum dan ini adalah sesudah. Nah, sekarang kita tentuin biloksnya masing-masing. Nah, kalau kita perhatikan 2Na tambah Cl2 menghasilkan 2NaCl. Nah, Na di sini adalah unsur bebas. Dia adalah unsur. Maka biloksnya adalah 0. Cl2 juga unsur bebas. Maka biloksnya juga 0. NaCl, Na adalah golongan 1A. Cl golongan 7A. Nah, kita lihat dari konfigurasi elektron yang pernah kita pelajari. Jadi, Na biloksnya adalah plus 1. Cl min 1. Nah, jadi kita bisa memperhatikan Na ke Na pada senyawa NaCl. 0 ke positif 1. Nah, ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Maka dia tergolong reaksi oksidasi. Nah, kemudian dari 0 untuk Cl2 ke min 1 mengalami penurunan. Maka ini tergolong reaksi reduksi. Nah, ini perlu kita pahami kalau 0 ke plus 1 mengalami reaksi oksidasi, ini oks, ya. Nah, unsur yang mengalami oksidasi itu disebut dengan reduktor. Sedangkan yang unsur yang mengalami reduksi seperti ini disebut dengan oksidator. Jadi kebalikannya. Yang tadi Bu, yang oksidasi 2Na itu kan akan menjadi 2NaCl, ya? ya Bu. Na ini kan dia berdiri sendiri, unsur monoatom. Dia tergolong unsur bebas karena dia tidak terikat ini. Nah, maka biloksnya berapa tadi? 0. 0. Cl2 juga demikian, biloksnya 0 karena dia unsur bebas. Bebas Bu. Nah, sekarang dia di dalam suatu senyawa. Nah, di dalam senyawa dia sudah terikat. Nah, Na ini punya bilok plus 1 karena dia golongan 1A. Cl itu golongan 7 karena di sini plus 1. Berarti supaya senyawa ini punya muatannya 0, berarti plus 1 di sini adalah min 1. Min 1 Bu. Ya, jadi kita menentukan. Nah, dari 0 yang ini ke plus 1, naik atau turun? Naik Bu. Naik. Nah, kalau naik, berarti kan bilangan oksidasinya naik. Berarti dia tergolong reaksinya reaksi oksidasi. Oksidasi. Paham ya? Paham Bu. Nah, kemudian yang berikutnya, Yola paham? Jadi yang Cl2 ini 0, Iya Bu. min 1. Naik atau turun ini Yola? Dari 0 ke min 1. Turun Bu. Turun. Kalau turun berarti kalau biloksnya turun berarti dia tergolong reaksi reduksi. Kita coba bentar. Mg berapa biloksnya, Sandy? Yang Mg biloknya 0. O2 berapa?
Sama nggak, Bu? Iya, karena dia unsur bebas. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah hasil reaksi. Berarti Mg berapa? Plus 1. Tunggu, Bu. Min 2. Plus 2, Bu. Berapa? Plus Plus 2. plus 2. Kalau O, nah ini plus 2 ini. Berarti O berapa? Min 2. Oke, min 2. Nah, Min 2. yang mana yang mengalami? Mg ke plus 2. Reaksinya Penurunan, Bu. oksidasi. 0 ke plus Itu 2. oksidasi, Bu. Oksidasi. Karena Oksidasi. mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oke. Dari 0 ke min 2. Penurunan, Bu. Berarti tergolong reaksi apa? Reduksi. Reduksi. Oke. Udah paham ya? Udah, Bu. Oke. Oke, itu yang bisa dijelaskan. Ada lagi pertanyaan, Ibu rasa udah paham ya? Udah, Bu. Udah. Nanti ada satu soal Ibu kasih nanti. Satu aja nanti. Nanti di-share aja langsung di-upload di tempat kehadiran. Ya, Bu. Ibu, Ya. yang di smart tuh soalnya kayak mana, Bu? Oh, soalnya nggak kelihatan ya? Iya, Bu. Nanti Ibu edit dulu biar biar kelihatan. Ke bawah kalian bisa geser berarti kalau ke bawah. Bisa, Bu. Ke samping nggak bisa. Iya, Bu. Nanti Ibu edit dulu. Kita masuk ke tata nama senyawa kimia. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi kalian nanti belajar menggunakan discovery learning, menggali informasi dari berbagai sumber belajar. Jadi kita punya buku siswa ya, udah ada sama anak-anak sekalian, jadi bisa lihat di sana untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi. Kemudian KD kita 3.9 dan 4.9 ini sudah dibahas. Indikator pencapaian saat ini adalah menentukan nama beberapa senyawa sesuai aturan UPAC. Nah, kenapa sih kita belajar tata nama senyawa kimia? Membedakan nama-nama. Ya, setiap topik kimia yang dipelajari itu selalu berkaitan dengan zat kimia. Kimia itu kalau kita pelajari itu terdiri dari atom, ada atom, kemudian ada unsur, ada senyawa. Nah, atom, unsur, dan senyawa memiliki nama yang berbeda. Ya, tata nama senyawa. Nah, itu tergantung pada rumus kimianya. Ini apa? Yuk, silakan dijawab. Garam, Bu. Garam. Nah, Iya, garam. ini kira-kira apa ini? Andy? Itu apa ya? Cuka. Cuka. Oke. Iya, Ada cuka. Cuka padahal manis, tapi kok dia senyum-senyum. Garam asin tapi ketawa dia. Oke, ada cuka, ada garam. Nah, ini merupakan senyawa kimia. Nah, garam itu
kimia memiliki rumus senyawa NaCl. Disebut dengan natrium klorida. Tolong kalau nggak bersuara silent ya, biar nggak ribut. Cuka itu CH3COOH. Untuk tata namanya adalah asam asetat. Nah, memiliki nama yang berbeda. Nah, kalau tidak diberi nama, nah kita bingung menentukannya. Garam itu apa sih? Namanya cuka itu apa? Jadi ada aturan tata nama senyawa. Nah, itu tergantung dari rumus senyawanya itu sendiri. Kemudian tata nama senyawa. Yang pertama itu penamaan senyawa itu berdasarkan ikatan pembentuknya. Kemudian yang kedua penamaan senyawa ionik. Kemudian penamaan senyawa kovalen. Dan yang keempat adalah penamaan senyawa asam dan garam. Nah, prasyaratnya, belajar untuk tata nama senyawa ini, kalian harus memahami terlebih dahulu ikatan ionik, kovalen, kemudian bilangan oksidasi, dan cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, ini semua sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Ikatan ionik, kovalen, biloks, dan cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, perkembangan penamaan yang pertama itu berdasarkan penemu, nama penemu. Nah, di sini berdasarkan nama penemu, penemunya itu ada garam, ini garam Glauber namanya. Nah, ini Na2SO4. Itu penemunya adalah Glauber. Kemudian kalau berdasarkan warna, ini warna seperti ini biru ini ya. Biru Prusia namanya. KFE CN6 6 kali, kemudian H2O. Nah, ini biru Prusia. Kalau perkembangan penamaan berdasarkan warna. Kemudian yang berikutnya, soda pencuci. Na2CO3. Ini berdasarkan kegunaannya. Disebut soda pencuci karena berguna untuk mencuci. Nah, berdasarkan penemu, berdasarkan warna senyawa, berdasarkan kegunaannya, nah ini penamaan umum, disebut dengan penamaan umum. Jadi garam Glauber, soda pencuci, biru Prusia itu disebut dengan penamaan umum atau nama trivial. Nama trivialnya. Oke, kalau penamaan tradisional, nah itu berdasarkan seperti itu. Nah, kalau semuanya kita gunakan pakai nama itu, ada seperti yang tadi, yang warna biru, semuanya biru Prusia namanya. Nah, seperti penemunya, kalau seandainya Glauber ini menemukan yang lainnya, maka namanya semuanya Glauber. Nah, kan bingung kita menentukannya. Namanya apa? Nah, makanya ada penamaan IUPAC. Ini tata nama. Yang pertama aturannya, nama berakhir dengan ium. Baik untuk unsur logam maupun non-logam. Ya. Kemudian nama itu didasarkan pada nomor atom unsur, yaitu rangkaian akar kata yang menyatakan nomor atomnya. 0 itu nil, kemudian 1 itu un, 2 itu bi, kemudian tri, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, lambang unsur atau tanda atom itu terdiri atas 3 huruf, yakni rangkaian huruf awal dari akar yang menyatakan nomor atom unsur tersebut. Contoh, A,
Yang pertama ini, unsur nomor atom 107. 1 itu kita lihat di sini. Ini Un. Kemudian 0 itu nil. 7 itu sep. Ini. Tambah akhiran ium. Jadi namanya anil septium. Lambangnya dengan UNS. Jadi diambil dari huruf awal dari kata tersebut. Nah, ini kamu bisa lihat di tabel periodik. Silakan lihat di tabel periodiknya. Ada namanya ya. Nah, kemudian ada tata nama senyawa biner. Nah, unsur yang berada di depan itu disebut sesuai dengan nama unsur tersebut. Unsur yang berada di belakang disebut sesuai dengan nama unsur tersebut dengan menambahkan akhiran ida. Kemudian yang berikutnya jumlah atom unsur disebut dengan menggunakan angka Latin. Itu jika diperlukan. Rumusnya ini. Logam tambahkan dengan non-logam itu adalah senyawa biner. Jadi kita harus bisa membedakan logam kemudian non-logam. Jadi bisa terbentuk senyawa biner. Nah, tata nama senyawa biner. Pada senyawa biner tersebut di bawah unsur logam sebagai kation atau ion positif. Dan unsur non-logam sebagai anion atau ion negatif. Nah, jadi bisa Ananda lihat di sini. Ya, NO, nitrogen. Nitrogen ini adalah kation. Monoksida. O ini adalah anionnya. Jadi logam, non logam. Kemudian NO2 ini sorry Ibu NO2-nya lupa Ibu turunin 2-nya. NO2 nitrogen dioksida. Ya. Ini ada pakai awalan di oksida karena oksigennya ada 2. AlCl, aluminium klorida. Nah, Al ada aluminium klorida. Jadi dikasih akhiran ida. FeCl3. Nah, ini seperti yang menggunakan angka Latin. Jumlah atom unsur disebut dengan menggunakan angka Latin. Nah, itu tadi. Ini ya. FeCl3 berarti besinya ini besi 3 plus Cl-nya kan di sini 3. Berarti FeCl3 besi 3 klorida. Ini logam, klor adalah non logam dikasih akhiran ida. Kemudian SNO, timah 2, SNO. Timah 2 oksida. Jadi tetap dikasih akhiran ida. Rumusnya logam tambah dengan non logam kasih akhiran ida. Ini tabel kation dan anion. Nanti bisa dilihat di dalam website di Smart Sekolah. Ini ada kation, kamu perhatikan di sini ada kation ion litium Li+. Nah, ini kation semuanya. Ya, kalau Cu2+ berarti tembaga 2. Kemudian anion, nah ini anion semua. Oke. Nah, apabila ion positif dan ion negatif bergabung membentuk senyawa, jumlah muatannya harus 0. Sebagai contoh, BaCl2, barium klorida. Ba2+ Cl- berarti BaCl2. Nah, untuk membentuk senyawa ini kan sudah dipelajari kemarin tuh ya. Kemudian AgBr, berarti perak 1 bromida. CuCl2 berarti tembaga 2 klorida. Nah, ini apabila ion positif dan ion negatif bergabung. Ba2+ Cl-, berarti BaCl2. AgBr itu Ag+ dengan Br-. Berarti perak 1 bromida.
Oke. Ini senyawa biner kedua-duanya non-logam. Nah, ada senyawa biner yang tadi kan logam dengan non-logam. Nah, ini sesama non-logam. Senyawa biner kedua-duanya non-logam merupakan senyawa yang tersusun atas molekul-molekul, bukan ion-ion. Penamaannya ditandai dengan awalan angka Yunani yang menyatakan jumlah atom non-logam diakhiri dengan akhiran ida. Jadi non-logam tambah non-logam itu juga terbentuk senyawa biner. Awalan angka Yunani ini, nah ini juga ada ya, di buku juga ada. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka ini bobot sampai 10. Contoh, CO. Nah ini kan sesama non-logam, berarti karbon, oh ini sorry, ini CO2 ya nak ya. Nah, ini CO2. Karbon dioksida. Kemudian N2O5, T, N jumlahnya 2, O jumlahnya 5. 2 tadi kan D. Jadi D nitrogen, 5 penta. Ini penta, oksigen ya, dikasih akhiran ida. Jadi oksida. Nah ini CO, karbonnya cuma 1 di awal nama, itu kalau jumlah atomnya cuma 1, nggak perlu kamu kasih mono, langsung aja karbon. Yang kedua baru, karena dia cuma 1, monoksida. Jadi karbon monoksida. Nah, berikut begitu juga, fosfor pentaklorida. Nih ya, Ibu cepetan aja. Nih, gimana jika tersusun atas ion-ion poliatom? Nah, atomnya itu poli, bukan hanya 1, bukan Ca, ya, bukan Na. Nah, ion-ion itu dibedakan menjadi ion atom tunggal, itu disebut dengan monoatom. Ada yang merupakan gabungan unsur, itu disebut dengan ion-ion poliatom. Nah, cara pemberian nama senyawa untuk kation dan anion poliatom, nama logam kation tadi, tambah dengan nama anionnya. Itu jadi nama senyawa. Khusus untuk logam golongan B, itu disesuaikan dengan bilox, unsur tersebut dalam senyawa. Itu unsur transisi. Nah, contoh, ya, NaNO3. Ini natrium nitrat. MgSO4. Ini magnesium sulfat. Jadi ini adalah anion, ion poliatom. Jadi SO4-nya ini adalah ion-ion poliatom. Ini adalah kation. Na+, Mg2+, K+, ini adalah kation. Jadi dia bersenyawa dengan ion-ion poliatom, NO3-. Nah, jadi dia bersenyawa dengan ini, maka namanya natrium nitrat, kemudian magnesium sulfat, kalium sianida, Cn. Ini adalah anionnya. Nah, untuk golongan B, ini kation golongan B, ZnOH 2 kali. Nah, ini adalah anion. OH di dalam ini adalah anion. Jadi, Seng 2, berarti biloxnya kan 2. Berarti zincnya 2. OH itu hidroksi. Dikasih akhiran ida, hidroksida. Besi Seng 2, hidroksida. Pada senyawa Seng ini biloxnya 2. FeC2O4. Nah, ini adalah oksalat. Dia adalah anionnya C2O4. Jadi besi 2 oksalat. Kalau Fe2SO4 3 kali, nah berarti besinya 3. Ya, yang Bu letak sini. Besi 2, besi 3 sulfat. Ya. Berarti bilox besi di sini 3. Oke. Ini contoh ion poliatom, nanti bisa dilihat kembali.
Ini adalah hal-hal yang penting yang harus kalian pahami. Ibu baca aja sedikit. Dalam pemberian nama senyawa ion poliatom, kebanyakan ion poliatom itu bermuatan negatif, kecuali ion amonium, NH4+. Hampir seluruh ion poliatom itu mengandung oksigen, kecuali Cn- dan NH4+. Nah, untuk jumlah oksigen yang lebih sedikit diberi akhiran it. Nah, tadi kan ada pakai at ya, nitrat. Nah, untuk oksigen yang lebih banyak dikasih akhiran at. SO3 2- itu sulfit karena masih ada SO4 2-. Berarti namanya sulfat. Kemudian suatu senyawa bersifat netral. Oleh karena itu, apabila suatu senyawa belum netral, ion-ion yang berbeda muatannya harus disamakan terlebih dahulu dengan menambahkan angka indeks. Angka indeks itu yang seperti ini tadi. Nah, ini indeks ini. Nah, ini indeks. Oke. Contoh, PbNO3, Pb2+, dan NO3-. NO3-. Ini NO3, tiganya di bawah nih enak ya. NO3-. Oleh karena Pb bermuatan 2+, sedangkan NO3 bermuatan -1, nah, untuk membentuk senyawa yang netral itu diperlukan 2 NO3-. Ya. Ini duanya dari mana? Dari bilox Pb. Atau indeks, dijadikan indeks nantinya. Ca3PO4 2 kali. Nah, ion Ca itu 2+ dari indeks ini. Dan ion PO4 3-. Tiganya dari sini. Oleh karena Ca bermuatan +2, PO4 bermuatan -3, untuk membentuk senyawa netral, Ca harus dikalikan 3. Dan PO4 harus dikalikan 2 supaya dia bermuatan netral. Oke, ini asam. Asam zat yang jika dilarutkan dalam air akan terlarut dan terurai menghasilkan ion hidrogen H+ dan ion negatif. Nah, H+ dan ion negatifnya nanti. Oh, H- kalau itu ion negatif pada basa nantinya ya. Ini hidrogen H+. Identik sekali dengan H+. Semua asam diawali dengan hidrogen kecuali asam organik dan air. Pada umumnya, asam merupakan senyawa biner yang mengandung hidrogen, oksigen, dan unsur non-logam. Semua asam dinamai dengan awalan asam yang diikuti nama ion negatifnya. Contoh, HF, kan ada H nih, semuanya H. Bisa diperhatikan. Berarti asam. F adalah klor, dikasih akhiran ida. Asam klorida. HCl asam klorida. HClO2. Nah, ini ada HClO. Karena paling sedikit O-nya itu 1. Karena di sini ada 4. Berarti hipo itu paling sedikit, dikasih akhiran it. Hipoklorit. HClO2. Berarti dia sedikit. Asam klorit. Kalau banyak tapi tidak terlalu banyak, itu asam klorat. Ini paling banyak dikasih awalan per, dikasih akhiran at. Perklorat. Nah, dan yang lainnya bisa Anda perhatikan kembali ya. Ini senyawa hidrat. Ini nanti bisa dibaca. Beberapa senyawa yang berwujud kristal mampu mengikat air dari udara atau bersifat higroskopis. Oke. Contohnya ini ya. CuSO4 5H2O, tembaga 2 sulfat, ini CuSO4. H2O itu hidrat, ini ada 5, berarti pentahidrat. Jadi tembaga 2, duanya dari bilox Cu. Kan kita tadi transisi golongan B kan angkanya berdasarkan bilox. Kemudian CaSO4, kalsium sulfat. 2H2O, dihidrat. Kemudian Na2CO3 10H2O. Jadi ini nama-nama untuk senyawa hidrat. Oke. Ibu rasa cukup
sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan nanti ditanyakan. Oke bro, katanya kimia itu sulit. Jadi kalau bisa jangan dianggap sulit. Jadi semuanya itu menyenangkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.